Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis keputusan pivot Lazada dengan 7 langkah Gibson. Sebelumnya perkenalkan Starting of the week at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Lazada merupakan salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Namun, sebelum transformasi digital, Lazada menghadapi beberapa masalah, seperti biaya operasional yang tinggi, sistem logistik yang kurang efisien, dan persaingan ketat dari Shopee serta Tokopedia. Kondisi ini membuat Lazada harus mengambil keputusan strategis agar tetap kompetitif di era digital. Platform ini kemudian melakukan pivot bisnis untuk memperkuat teknologi, logistik, serta pengalaman pelanggan dalam berbelanja online. Sebelum statement, persaingan e-commerce di Asia Tenggara semakin sengit dengan hadirnya pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dalam kondisi ini, Lazada menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu platform e-commerce utama. Model bisnis awal Lazada yang mengandalkan sistem retail online dengan gudang terpusat mulai menunjukkan banyak kelemahan, seperti biaya operasional yang tinggi, proses pengiriman yang lambat, dan kepuasan pelanggan yang menurun. Wood menuntut manajemen Lazada untuk mengambil keputusan strategis yang tepat. Solusi yang dipilih adalah melakukan pivot atau transformasi bisnis berbasis digital untuk memperkuat operasional dan meningkatkan daya saing. Namun, keputusan strategis seperti ini harus melalui pengambilan keputusan yang sistematis dan berlandaskan data, bukan sekedar intuisi. Problem statement. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model 7 langkah Gibson untuk menganalisis bagaimana Lazada mengidentifikasi masalahnya, mengumpulkan informasi, memilih alternatif keputusan yang terbaik, mengimplementasikan strategi, serta mengevaluasi hasilnya. Fokus utama dari permasalahan yang dikaji adalah seberapa efektif keputusan pivot Lazada sebagai keputusan manajerial strategi dan bagaimana keselarasan proses pengambilan keputusan tersebut dengan tahapan dalam model Gibson. Metode pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan manajerial adalah proses ketika manajer memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan strategis biasanya memiliki dampak jangka panjang, melibatkan banyak pihak, dan mengandung risiko tinggi, sehingga prosesnya harus dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini digunakan model 7 langkah Gibson karena model ini memberikan kerangka yang rasional dan terstruktur dalam pengambilan keputusan. Gibson menekankan penetapan tujuan yang jelas, pemilihan alternatif terbaik berbasis data, serta pentingnya implementasi dan evaluasi hasil keputusan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menganalisis keputusan besar seperti pivot bisnis Lazada karena menunjukkan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara terencana dan bukan sekedar reaksi spontan. model 7 langkah Gibson. Model Gibson adalah pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan dimulai dari pertama, identifikasi keputusan, 2. Pengumpulan informasi, 3. Identifikasi alternatif, 4. Evaluasi alternatif, 5. Pemilihan alternatif, 6. Implementasi keputusan, 7. Evaluasi dan umpan balik hasil keputusan. Model ini membantu perusahaan seperti Lazada dalam menentukan keputusan terbaik dalam mempertimbangkan berbagai data dan alternatif yang ada. Pertama, identifikasi masalah. Sebelum melakukan transformasi digital, Lazada mengalami beberapa masalah utama, seperti biaya operasional yang tinggi karena sistem logistik belum otomatis, pengiriman lambat akibat bergantung pada satu gudang pusat, serta data pelanggan yang belum terintegrasi sehingga promosi sering tidak tepat sasaran. Selain itu, persaingan semakin ketat karena Shopee dan Tokopedia lebih cepat dalam berinovasi secara digital. Untuk memahami kondisi ini secara lebih akurat, manajemen Lazada mengumpulkan data internal berupa laporan penjualan, tingkat keputusan pelanggan, dan efisiensi operasional, serta data eksternal tentang tren belanja online, perkembangan teknologi, dan strategi kompetitor.
Hasilnya menunjukkan bahwa Lazada harus segera melakukan inovasi berbasis teknologi agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar e-commerce Asia Tenggara. Analisis akar masalah. Kategori operasional, masalah utamanya sistem tidak efisien dan sulit diskalakan, lalu dampak terhadap bisnis, biaya tinggi, dan produktivitas rendah. Ada kategori teknologi, masalah utamanya tidak ada sistem digital untuk mengelola pemesanan, dan dampak terhadap bisnis itu biaya tinggi dan produktivitas rendah. Lalu kategori pada pasar, masalah utamanya ada di perubahan perilaku konsumen ke arah digital dan dampaknya kehilangan pelanggan potensial. Dan yang terakhir ada kategori strategi, masalah utamanya kurangnya inovasi dan adaptasi. Lalu ada dampak terhadap bisnisnya itu posisi pasar melemah terhadap pesaing global. Kumpulan informasi. Pada tahap ini, Lazada mengumpulkan data internal dan eksternal untuk mengetahui penyebab stagnasi pertumbuhan serta mencari peluang peningkatan daya saing di pasar digital. Dari sisi internal, Lazada menghadapi beberapa kendala seperti tingginya modal yang terserap untuk inventaris, pilihan produk yang masih terbatas, serta resiko barang tidak laku atau kadaluarsa. Sementara dari sisi eksternal, persaingan e-commerce semakin ketat. Perilaku konsumen berubah menuju belanja online yang lebih cepat dan praktis. Teknologi digital berkembang pesat dan regulasi pemerintahan meningkat sehingga menuntut perusahaan lebih adaptif. Pengumpulan informasi melalui analisis SWOT, Lazada memiliki kekuatan seperti dukungan teknologi dari Alibaba dan jaringan seller yang luas. Namun, kelemahan seperti saingan, harga, dan layanan yang belum merata masih menjadi tantangan. Peluang pertumbuhan e-commerce masih besar, terutama di segmen mobile, shopping, dan UMKM. Tetapi ancaman seperti komparatif, agresif, Shopee dan TikTok Shop, isu keamanan data, dan aturan baru e-commerce perlu diantisipasi. Dalam pengumpulan data, Lazada menggunakan berbagai metode seperti survei pelanggan, benchmarking dengan kompetitor, analisis keuangan internal, serta diskusi bersama mitra logistik dan tim manajemen untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan dan akurat. 3. Identifikasi alternatif. Pada tahap ini, Lazada menyusun beberapa alternatif keputusan yang dapat dipilih untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Setiap alternatif dianalisis dari sisi efisien, peluang, dan risikonya. Berikut 3 alternatif utama yang dikembangkan. 3. Identifikasi alternatif. Alternatif yang pertama, transformasi digital penuh platform e-commerce. Deskripsinya, mengembangkan dan mengintegrasikan sistem penjualan logistik, pembayaran, dan pelayanan pelanggan secara menyeluruh, berbasis teknologi AI dan Big Data di seluruh wilayah operasional Lazada. Kelebihannya, meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan lebih personal dan cepat, data pelanggan lebih akurat dan real time. Kekurangannya, biaya investasi teknologi dan pelatihan karyawan tinggi, resiko kegagalan sistem saat implementasi awal. Alternatif yang kedua, diverifikasi layanan berbasis ekosistem digital. Deskripsinya, menambahkan layanan pendukung seperti Last Live, Last Streaming, Last Coin, dan program loyalitas integrasi untuk memperkuat interaksi pelanggan dan meningkatkan referensi pengguna. Kelebihannya, menambahkan sumber pendapatan baru, meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan, memperluas ekosistem digital. Kekurangannya, butuh tim kreatif dan pengembangan konten kuat, membutuhkan integrasi lintas platform yang kompleks. Alternatif yang ketiga, fokus ekspansi ke tier 2 dan tier 3. Deskripsinya, melakukan ekspansi agresif ke wilayah dengan penetrasi di digital menengah
mengoptimalkan jaringan logistik lokal, dan memperkuat kerja sama dengan UMKM setempat. Kelebihannya, minim pesaing langsung, potensi pertumbuhan besar, biaya operasional relatif lebih rendah. Kekurangannya, infrastruktur logistik dan digitalisasi masyarakat belum merata, daya beli konsumen lebih rendah dibandingkan kota besar. 4. Evaluasi alternatif. Pada tahap ini, ketiga alternatif keputusan dievaluasi berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu 1. Efisiensi operasional, 2. Biaya implementasi, 3. Kualitas layanan pelanggan, 4. Skalabilitas operasional, 5. Potensi pertumbuhan jangka panjang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, manajemen Lazada memutuskan untuk memilih alternatif A2, yaitu melakukan pivot strategis dengan memperkuat posisi sebagai e-commerce ecosystem. Keputusan ini diperkuat oleh beberapa faktor strategis, yaitu memberikan kontrol penuh atas rantai pasok, data transaksi, dan sistem logistik internal, memungkinkan pengembangan layanan terintegrasi seperti Last Mall, Last Life, dan solusi pembayaran Lazada Wallet, meningkatkan efisiensi pengiriman dan kepuasan pelanggan melalui sistem fulfillment yang dikendalikan langsung, serta memperkuat positioning sebagai platform e-commerce terdepan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan brand di kawasan Asia Tenggara. pemilihan keputusan. Dari hasil analisis alternatif, manajemen Lazada memilih strategi pivot dengan memperkuat ekosistem e-commerce digital. Keputusan ini dinilai paling efektif karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dengan ekosistem yang terintegrasi, Lazada dapat memperkuat persaingan dan pengalaman pelanggan di Asia Tenggara. 6. Implementasi keputusan. Lazada mengembangkan infrastruktur logistik internal, meningkatkan pemanfaatan AI dan Big Data, serta memperluas layanan seperti Lazada Wallet dan Last Life. Selain itu, Lazada memperbanyak kerjasama dengan UMKM dan meluncurkan kampanye belanja besar seperti 11.11 dan 12.12. 7. Evaluasi hasil. Setelah penerapan pivot, Lazada mengalami peningkatan signifikan, yaitu yang pertama, waktu pengiriman lebih cepat, yang kedua, transaksi meningkat pesat, yang ketiga, kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat, dan yang keempat, jumlah seller aktif bertambah besar, biaya operasional lebih efisien. Indikator dan kontrol. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan strategi bisnis digital, Lazada menetapkan beberapa KPI utama, yaitu berikut. Oke, di sini jadi ada tabel indikator dan kontrol. Jadi di tabel pertama ini ada KPI, yang tabel kedua ada definisi, yang ketiga ada tabel rumus pengukuran, yang keempat ada target awal. Nah, yang pertama ini adalah order fulfillment time atau OFT. Nah, definisinya adalah rata-rata waktu antara pesanan diterima dan pesanan dikirim ke pelanggan. Rumus pengukurannya total waktu pemrosesan ditambah jumlah pesanan. Target awal kurang dari 24 jam. Yang kedua ini ada seller response rate atau SRR. Definisinya adalah presentasi penjual yang merespon pertanyaan pelanggan dalam batas waktu tertentu. Rumus pengukurannya jumlah respon cepat ditambah total pertanyaan dikali 100%. Target awalnya adalah lebih dari 90%. Yang ketiga ada Customer Satisfaction Index atau CSI. Definisinya tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengalaman belanja di platform. Rumus pengukurannya survei pelanggan dalam kurung skala 1 sampai 5. Target awalnya adalah lebih dari 4,5. Yang keempat ada Transaction Growth Rate atau TGR. Definisinya pertumbuhan jumlah transaksi bulanan. Rumus pengukurannya transaksi bulan ini sampai bulan lalu dibagi bulan lalu dikali 100%. Target awalnya adalah lebih dari 15%. Yang kelima ada return rate atau RR, persentase produk yang dikembalikan dibandingkan total pesanan. Rumus pengukurannya itu jumlah pengembalian dibagi total pesanan dikali 100%. Target awalnya kurang dari 5%. Yang keenam dan yang terakhir adalah operational cost efficiency atau OCE. Definisinya efisiensi biaya operasional setelah penerapan
otomatisasi dan digitalisasi. Rumusan pengukurannya biaya lama dikurang biaya baru ditambah biaya lama dikali 100%. Target awalnya adalah lebih dari 25%. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan model 7 langkah Gibson, dapat disimpulkan bahwa keputusan pivot yang dilakukan oleh Lazada merupakan langkah strategis yang terencana dan berbasis data. Keputusan tersebut diambil untuk merespon tantangan operasional, teknologi, dan persaingan pasar yang semakin ketat di sektor e-commerce Asia Tenggara. Transformasi digital yang dilakukan Lazada melalui integrasi sistem logistik, penerapan teknologi berbasis AI dan Big Data, serta penguatan ekosistem e-commerce telah meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan model Gibson membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah secara sistematis, menilai alternatif secara objektif, dan mengevaluasi hasil keputusan dengan indikator kinerja yang terukur. Secara keseluruhan, keputusan pivot Lazada terbukti efektif dalam memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan transaksi, peningkatan loyalitas pelanggan, dan daya asing, serta jangka panjang.